warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ibu-ibu majelis ta'lim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada sore hari ini kita kembali bisa bersilaturahim dalam halaqah tahajud qol. Mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqomah untuk selalu semangat ya dalam mencari ilmu, karena kemarin salah satu syarat orang yang mencari ilmu itu adalah semangat. Masih ingat ya kemarin ya, yang ada 6 syarat kemarin ya. Salah satunya adalah semangat ya, semangat untuk mencari ilmu ya. Masih ingat ya kalau kemarin hadir, insya Allah masih ingat. Salah satunya syarat bagi thalibul ilmi, orang yang mencari ilmu, yaitu hirsin, semangat ya. Zakain wa hirsin wa stibarin wa bulghatin, cerdas, semangat, ada bekal ya, wa irsyadi ustad, ada gurunya ya, karena sering kita dengar katanya nah, katanya saya pernah dengar katanya, nah, itu kan jadi nggak ada gurunya. Wa tuliz zaman, baik, panjang masanya. Jadi mencari ilmu itu nggak cukup kalau sudah lulus pendidikan formal terus mencari ilmunya sudah selesai, tidak cukup. Ahlan wa sahlan, selamat datang ibu-ibu. Jadi meskipun mendung, alhamdulillah tetap rame ya, tetap berangkat. Bersyukur kepada Allah, pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat iman, sehat, sempat. Mudah-mudahan bagian dari amal jariah kita, bagian dari amal kita yang membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma. Shalawat serta salam mari sama-sama kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik, temanya pada sore hari ini adalah melanjutkan yang kemarin, perbuatan hati, pekerjaan hati. Apa? Mahabbah, muhasabah. Mahabbah itu sudah nggak asing lagi temanya ya, apa itu cinta ya. Tapi yang kita bahas ini bukan cinta kita kepada suami kita, bukan. Kalau itu nggak usah dibahas ya, ibu-ibu pasti sudah paham ya. Jadi memang banyak banyak macam-macam cinta, tapi yang kita bahas ini adalah mahabbatullah, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cinta nggak sama Allah? Cinta nggak? Yang benar. Buktinya apa? Buktinya apa kita cinta sama Allah? Coba. Menjalankan segala perintahnya. Ya. Menghambakan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhizu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adaba annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul 'azab. Jadi di antara manusia itu ada orang-orang ya, ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah
dan mereka mencintainya sebagaimana mencintai Allah. Jadi namanya tandingan itu lawannya itu seimbang. Mereka menganggap berhala-berhala itu Tuhan. Nah itu ya, mencintai berhala-berhala itu seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman dan sangat mencintai Allah, ya mudah-mudahan kita ini yang disebut, amin. Adapun orang-orang yang beriman dan sangat mencintai Allah di situ ya, Insya Allah sangat amat cintanya kepada Allah. Jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu tahu, ya, tahu dan bisa merasakan atau melihat neraka, tahu azabnya Allah itu berat, maka mereka tidak akan berani mencintai sesuatu itu sama dengan mencintai Allah, bahkan lebih mencintai sesuatu yang lain, makhluk, yaitu daripada mencintai Allah. Maksudnya apa? Nah ini kita gabungkan antara mahabbah dengan muhasabah, ya, evaluasi. Cinta kita itu benar enggak sama Allah? Pertanyaannya tadi kan cinta banget, cinta enggak sama Allah? Cinta banget. Apa buktinya? Melaksanakan perintah. Buktinya apa lagi? Kadang melanggar larangan juga. Melaksanakan perintah itu lebih mudah daripada menjauhi larangan-larangan. Ya, insya Allah sudah sering diterapkan. Sholat disuruh sholat, puasa, ngaji. Disuruh nggak ghibah, nggak bisa. Disuruh nggak ngomel, nggak bisa. Apalagi ibu-ibu. Nah itu tadi. Kalau orang itu melihat azab Allah, melihat neraka, dan percaya yakin seyakin-yakinnya seperti apa yang digambarkan, yang dilihat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, maka kita tidak bakal melakukan maksiat-maksiat itu karena takut sekali, benar-benar takut dengan apa siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah orang ini kan ngomong takut, tapi dia tidak meninggalkan maksiat tadi, ya, termasuk maksiat-maksiat yang dianggap kecil tadi, ya, mengeluh, kadang tidak menerima takdir Allah, marah, banyaklah keluhan-keluhan. Nah ini, jadi kalau kita cinta Allah itu ya ikhlas. Mereka pelajarannya gitu ya. Pekerjaan hati yang paling super, nomor satu itu ikhlas. Berarti kalau orang ikhlas tuh ya pasti dia akan cinta sama Allah. Kalau orang cinta sama Allah pasti ikhlas, pasti selalu muhasabah, evaluasi diri, bukan memuhasabai orang lain. Ketika ada seseorang yang mencaci kita, yang memaki kita, yang memfitnah kita, kita muhasabah diri kita, bukan muhasabain orang itu. Ya, bisa jadi mungkin saya yang salah, tidak apa-apa. Jadi orang yang beriman itu dia dipuji tidak terbang, ya, karena nggak punya sayap, kita nggak sombong, dihina juga tidak sakit hati. Kalau kita dihina masih sakit hati, nah itu ada kesombongan dalam hati kita. Padahal tidak akan masuk surga atau tidak akan mencium bau surga apabila di hatinya ada kesombongan sebiji sawi. Oh, kecil banget, sebiji jagung. Ya, ini kok sombong kok besar banget, gimana? Jadi nggak ada yang kita sombongkan di dunia.
Mau kita ini pejabat, nggak ada pejabat itu yang kayak KTP itu apa, tidak ada kadaluarsanya. KTP kita itu apa tulisannya? Seumur hidup. Nggak ada jabatan seumur hidup. Mau kaya nggak bakal kaya seumur hidup, ya. Mau cantik nggak bakal cantik seumur hidup. Jadi semua ada batasnya. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Jangan dibawa terus. Jadi ada orang-orang itu yang sudah selesai, mohon maaf ya, yang sudah pensiun dari jabatannya tapi masih membawa. Jadi kalau ada orang lewat kok tidak sapa. Waduh, nggak kenal saya sih, katanya gitu. Nggak apa-apa, kita itu nggak dikenal orang-orang, nggak apa-apa kok. Nggak ada pengaruhnya, gitu ya. Nggak ada pengaruhnya, nggak ada yang nge-like, nggak apa-apa kok. Tetap saja ibadah, tetap di-like sama malaikat. Nggak bakal lepas dari catatan malaikat. Nggak apa-apa. Lebih enak kalau kita nggak terkenal. Kalau terkenal tuh susah banget tuh. Dikawal kemana-mana, bener nggak? Mau makan ada yang kenal. Ini, bener nggak? Ya, tapi banyak orang yang suka kedudukan, ya, pangkat, dihormati. Jadi nauzubillah ya, kalau kita suka dengan kedudukan yang melebihi cinta kita kepada Allah, mencintai dunia melebihi cinta kita kepada Allah, mencintai anak-anak kita, suami kita melebihi cinta kita kepada Allah, itu cinta tabi'i saja, cinta biasa yang tidak bisa mengagungkan atau menimbulkan, karena cinta sama Allah ini ibadah. Cinta sama istri, cinta sama suami, sama anak, sama sesuatu apa itu ya, makanan, harta apa, itu adi itu biasa. Nah, cinta yang harus, yang diharuskan seorang hamba kepada Allah itu adalah hakiki, yang mana ada rasa halawatul iman, apa itu, manisnya iman yang kita rasakan. Ada rasa ketika kita melaksanakan qiyamul lail, lisan kita berzikir, beristighfar, terus nyampe ke hati kita itu nangis, ya Allah, menyesali salah dan dosa kita itu, ya Allah, lega gitu, manisnya iman. Dan itu hanya datang ketika orang itu merasa apa? Merasa benar-benar terdesak, butuh pertolongan dari Allah. Nahnu fuqara'u ilallah. Kita butuh banget sama Allah. Kadang-kadang kita di dunia ini merasa nggak butuh Allah, karena nangisnya itu pas butuh-butuh aja. Kalau orang cinta itu, udah pernah Bu ya merasakan cinta ya? Man ahabba syai'an fa aktsara dzikruhu. Siapa yang mencintai sesuatu, seseorang, maka akan sering menyebutnya, sering dia ceritakan, sering menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Kita cinta sama Allah, yang kita sebut tuh Allah terus, zikir terus. Jarang banget zikir, ngakunya cinta sama Allah. Gimana? Kalau hanya ngomong saja gampang, orang ngomong saya cinta gampang. Pembuktiannya itu mana? Nah, itu mahabbah. Dan itu adalah pekerjaan hati kita. Hub itu ada dua sayap. Sayap khauf dan roja. Apa itu? Rasa takut dan pengharapan. Itu harus seimbang. Tidak boleh rasa khaufnya itu terlalu berlebihan, melebihi dari rojanya. Atau rojaknya, pengharapannya berlebihan, melebihi dari rasa khaufnya. Contohnya bagaimana? Kita itu punya rojak atau pengharapan yang besar. Nah, kita berharap Allah itu mengampuni dosa-dosa kita. Jadi nggak apalah,
sebentar atau sedikit kita lakukan dosa-dosa kecil, kan Allah itu Ghafurur Rahim, nggak apa-apa lah. Nah, itu rojaknya terlalu besar. Jadi ketika kita bermaksiat itu jangan pakai sayap yang rojak, jangan pakai ngomong nggak apa-apa lah, mumpung nanti Allah juga maafin kok, Allah maha tahu. Pernah nggak kayak gitu? Atau dibalik, ketika kita taubat, ketika kita itu menangis sama Allah, kita pesimis, ya Allah dosa saya ini banyak banget, gak bakal diampuni oleh Allah, apalagi doa-doa saya susah diampuni oleh Allah. Maka dinasehatin siapapun mental. Karena apa? Rasa khaufnya itu dilakukan ketika dia itu harus menggunakan sayap rojaknya, pengharapannya. Maka harus seimbang. Cinta itu harus ada khauf, harus ada rojak. Kapan itu akan kita lakukan? Sesuai dengan kondisi kita. Yang jelas, sebagai seorang hamba, rasa cinta kita kepada Allah itu tidak boleh melebihi apa? Rasa cinta kepada yang lainnya tidak boleh melebihi rasa cinta kita kepada Allah. Ada persenannya. Jadi apa sih yang kita lakukan di dunia ini sebenarnya hakikatnya itu menggapai ridhonya Allah. Maka tanya dulu sama Allah. Kalau orang apa ya, bukan orang ya, kalau dulu ya, ulama-ulama dulu itu setiap kali mau melakukan sesuatu itu pasti meminta nasihat kepada gurunya. Contoh ya, contoh dulu kalau mau lanjut sekolah atau cari kerjaan itu minta nasihat kepada gurunya. Ya kalau di sini katakan tuan guru kayak gitu yang sesepuh, ada nggak tradisi kayak gitu? Kalau dulu dipakai. Nah ulama dulu Imam Bukhari ini awalnya itu kepingin belajar fikih kepada ahli fikih. Nah gurunya Imam Bukhari ini mengatakan kamu jangan belajar fikih, belajar hadis saja. Pikirnya fikih itu kan penting. Saya fikih dulu. Disuruh belajar hadis. Manut sama gurunya. Belajar hadis. Sampai sekarang yang paling ahli hadis itu Imam Bukhari. Nah kalau kita kadang-kadang nurutin kemauan kita. Saya kalau mau cocok ngaji ini, ya saya maunya ini. Saya maunya ini gitu. Atau cari kerjaan misalnya, cocok nggak saya di sini? Nah itu minta petunjuk guru. Kenapa? Karena guru yang alim, yang lebih tahu daripada kita. Bukan kita mengkultuskan, tapi ada ilmunya di situ. Nah kita nggak tahu yang lebih paham itu adalah guru kita. Sekarang jarang berlaku kayak gitu ya kan? Nah, jarang berlaku kayak gitu. Baik, mahabbah yang bukan ibadah secara zatnya itu ada beberapa macam. Salah satunya udah kita sebutkan tadi ya. Ada mahabbah itu rasa cinta itu tabi'i ya, yang biasa. Ada rasa cinta pada anak, istri, suami, yaitu mubah ya, semuanya itu boleh ya, semuanya boleh atau sudah biasa. Cinta mahabbatullah adalah syarat diterimanya la ilaha illallah. Maksudnya gimana? Jadi salah satu syarat dari diterimanya syahadatain ya, kalimat tauhid kita itu adalah cinta kepada Allah dengan sesungguhnya.
Yang kita tahu ngomong cinta itu sebenarnya udah paham gitu ya, bukan ingat tapi cinta. Ingat saja itu biasa. Ingat gak Bu, pernah ketemu saya, ingat gak? Oh iya, ingat. Nah, ingat itu kan lewat gitu ya. Oh ya masih ingat gitu. Masih ingat. Tapi kalau cinta itu deket, lain ya. Nah kalau kita hanya mengingat saja, apalagi ingatnya pas butuh saja. Manusia sama manusia aja kalau diingat pas butuh agak jengkel gitu ya. Coba kalau nggak butuh apa-apa nggak ingat sama kita, ya enggak? Ini sesama manusia yang yang jarang lah dikasih apa-apa. Tapi Allah ini yang menciptakan kita, yang mengasihi kita nikmat, mengasihi kita kehidupan, mengasihi kita segalanya. Lah kok hanya mengingat cukup nggak? Nggak cukup banget. Allah nggak menuntut, nggak ada pengaruhnya sebenarnya sama Allah. Tapi kita yang butuh Allah, kita yang butuh Allah, kita yang butuh mencintai Allah. Kalau Allah jelas cinta sama hambanya, Allah jelas cinta sama hambanya. Kita lupa sama Allah, Allah nggak pernah lupa sama kita. Bahkan menunggu. Apa dalilnya? Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hei orang-orang yang beriman, bertaubatlah. Bertaubatlah, fafirru, kembalilah kamu, larilah kepada Allah. Ini bagi orang-orang yang bermasalah ini. Bagi orang-orang yang sudah melakukan kemaksiatan. Yang disuruh taubat itu siapa? Ya orang yang bermaksiat. Tapi panggilannya itu panggilan saya. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Tandanya Allah cinta kepada seorang hamba. Dan hambanya ini pertanyaannya, dia hanya memikirkan hawa nafsunya saja. Kalau seneng ya dilakukan, kalau nggak seneng enggak. Tapi kalau cinta sama Allah, kira-kira Allah itu seneng nggak, ridho nggak kalau saya melakukan ini? Nah itu. Jadi ada apa? Melibatkan Allah ya. Ada mahabbah isfaq warahmah, cinta berupa kasih sayang. Sebagaimana mencintai orang tua, mencintai anak kecil, mencintai du'afa, ya, mencintai du'afa. Yang tadi bagaimana cinta syarat diterimanya kalimat tauhid tadi? Ausaqo aral iman al-hubbillah wal bughdu fillah. Ikatan iman yang paling kuat itu adalah cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Kita membenci seseorang itu karena Allah, apa karena kita nggak suka sama dia? Nggak suka, ya kan? Saya nggak suka ya sama orang itu, gitu. Bukan saya nggak suka sama orang itu karena orang itu durhaka sama Allah, bukan? Dan kita cinta sama orang itu, saya seneng sama orang itu karena dia itu cinta sama Allah, dekat sama Allah. Mungkin bisa jadi kita mencintai para ulama karena ilmunya, karena dia dekat dengan Allah, karena cinta sama Allah. Tapi kalau kita membenci seseorang, coba membenci seseorang karena Allah, sering insya Allah orang ini durhaka lah sama Allah, durhaka sama agama Islam, menginjak-injak agama Islam, maka kita juga benci sama dia, bener gak? Nah itu adalah iman yang terkuat, ikatan iman yang terkuat. Ketika kita mencintai karena Allah, membenci karena Allah, bukan karena hawa nafsu kita. Jadi jangan ikut-ikutkan ya antara cinta dan benci itu dengan hawa nafsu kita. Lepaskan itu. Kalau seperti itu, maka apapun yang kita lakukan itu biasanya tidak sampai pada tujuannya. Misalnya ini, kita dinasehati seseorang, tapi kita nggak suka sama yang nasehatin itu, masuk nggak? Nggak masuk. Maka jangan nurutin hawa nafsu kita, ya. Kan
ada maqala itu unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang diucapkan, jangan melihat siapa yang mengucapkan. Ya. Jadi itu hubungannya. Maka semuanya itu karena Allah. Kita kasihan karena Allah. Itu namanya ada keadilan di sini. Dan juga menunjukkan disyariatkan mahabbah dalam keimanan. Tadi yang sudah kita sebutkan ayatnya wa minan nasi mayyattahizu min dunillah wa minan nasi mayyattahizu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu asyaddu hubbalillah wallazina amanu asyaddu hubbalillah. Ini kita yang mau cinta banget sama Allah, bukan cinta saja, cinta banget. Cinta banget. Kita itu capek banget, ngantuk, tapi karena cinta sama Allah. Ya. Innallaha yanzilu ila sama'i dunya fi sulusul lail akhir. Allah itu turun ke ila sama'i dunya, langit dunia, setiap sepertiga malam. Orang kalau ketemu sama yang dicintainya itu gimana rasanya itu ya Allah, bingung gitu ya, aduh gimana ini, apa ya, deg-degan gitu, udah bingung gitu ya. Pokoknya seperfect mungkin lah yang disiapkan. Kita bener nggak kayak gitu, ada nervousnya nggak mau ketemu Allah sulai gitu, bingung nggak bisa tidur, nanti harus bangun, nggak bangun kayak ini belum. Tidur aja, ya bangun alhamdulillah, enggak ya innalillah. Besok menyesal ya Allah, siangan, tapi diulangi lagi. Ya berarti kan enggak cinta banget. Nah ini muhasabah ini yang tadi bilang cinta itu. Menyesal enggak baca Quran seharian? Menyesal enggak seharian nggak bertaubat, nggak beristighfar, nggak mengingat dengan sungguh-sungguh? Kita aja kalau nggak cepet dibales ya, kalau yang pengantin sudah turos ini nggak ngurusin gitu ya. Pengantin baru nggak dibales-bales, marah banget. Mana aja butuh berapa menit balas WA gitu, nggak diperhatikan. Lah Allah manggil kita. Coba setiap zuhur manggil, asar manggil lagi. Emang ada pekerjaan yang itu melebihi cinta kita kepada Allah? Yang penting banget ada nggak? Nggak ada. Apa sih pekerjaan yang penting banget sampai kita menunda panggilan Allah itu? Gitu. Ya, itu dah. Muhasabahnya, evaluasi aja. Ya Allah, ternyata benar ya. Orang itu malu sama manusia, tidak malu dengan Allah. Takut sama manusia, tidak takut dengan Allah. Nah, nanti besok bisa pede banget. Emang iya usia kita sampai besok? Ada yang menjamin? Gak ada jaminannya. Maka itu tanamkan, ya tanamkan. Menyebut terus, bertahmid, bertasbih, beristighfar, terutama istighfar itu. Kenapa? Karena kita sering lalai daripada ingat. Ya Allah, astagfirullah. Kata istrinya, wahai Nabi Allah, engkau bisa kan berdoa sama Allah minta disembuhkan? Bisa banget. Tapi malu sama Allah dengan nikmat yang banyak diberikan oleh Allah. Kita ini gak malu-malu, gak ada malunya, minta terus. Ya Allah, bulan ini ya Allah, bagaimana ini ya Allah? Kalau enggak bagaimana ya Allah? Bingung sendiri, doanya maksa banget sama Allah. Ya Allah, pokoknya harus selesai nih ya Allah, enggak kuat lagi. Nah, tapi ketika dipanggil sama Allah, ketika ditimbang ibadah kita, maksiat kita, lalai kita, lisan kita, hati kita, pikiran kita nggak ada sama Allah. Jadi manusia aja kalau datang butuh saja males, bener nggak?
Ya Allah, lah ini sama Allah yang luar biasa kita ini. Hamba yang sudah diberikan nikmat yang begitu luar biasa. Apa sih yang kita pikirkan? Astagfirullahaladzim. Jadi fafirru ilallah, kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang paling penting di dunia ini. Jangan hanya status. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Kalau status mah gampang. Bener nggak? Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Bener nggak itu? Maka Allah ma'i, Allahu ma'i, Allahu hafizi, Allahu nadori, itu pakai. Allah selalu bersamaku, Allah selalu menjagaku, Allah selalu memperhatikan aku. Maka kalau diperhatikan itu tidak mungkin kita berbuat maksiat. Kalau kita waktu sendiri berbuat maksiat, kapan kita taat? Ya kan? Kalau kita terus menuruti hawa nafsu kita, kapan kita sabar? Jadi nafsu itu jangan diturutin terus, ya, harus dilawan, ya, dilawan. Ngantuk sedikit, coba bisa nggak dilawan? Jangan dulu, harus ngaji dulu, ya, harus bangun dulu, dilawan, jangan langsung menyerah. Ya, gimana lagi ngantuk, sibuk sedikit dilawan. Kalau kita nggak ngelawan kesibukan kita, ya, nunggu sempat, nggak bakal sempat dunia ini, nggak bakal sempat. Paling mati duluan. Sudah sempat, nggak ada guna. Nauzubillahi min zalik. Maka itu tadi, masya Allah, syarat, ya, syarat. Kalau kita sudah mengucapkan syahadat, ya harus cinta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza sa'alta is'alillah, fa idza sta'anta ista'in billah. Kalau minta sama Allah. Mau minta tolong sama Allah. Ya, yang benar itu kita nggak butuh manusia, tapi butuh Allah. Maksudnya apa? Dalam menolong, ya? Allah yang maha segalanya. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah. Dia tidak mencintai seseorang kecuali cintanya itu karena Allah. Dan ini nggak bisa dibuat kata-kata, ya. Allah maha tahu, nggak bisa kita bohongin. Ya, nauzubillah, innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Orang munafik itu berada di neraka paling bawah, keraknya neraka. Jadi ngomongnya tidak sama dengan hatinya, ya. Jadi kalau ngomong hati-hati, lisan ini, ya, tidak bisa ditarik lagi kalau sudah ngomong. Kalau ngomong cinta ya cinta, kalau enggak ya enggak, gitu. Jangan ngomong cinta karena Allah tapi bohong, ya. Auzubillahi min zalik. Apalagi sampai munafik. Wa ayyukraha ayyauda fil kufri kama yukraha ayyudzafa finnar. Dan yang ketiga apa? Benci untuk kembali pada kekufuran, ya, sebagaimana dia benci kepada apa? Untuk dilemparkan di neraka. Jadi jangan sampai ada kekufuran yang hanya karena duniawi terus kita itu mengikutinya. Nauzubillah min dzalik. Jadi sekarang ini memang zaman yang penuh dengan fitnah, ya. Ujiannya luar biasa. Jadi sampai dikatakan orang itu sangat susah menghindar dari kemaksiatan, dari yang namanya zina. Zina mata, zina telinga, zina hati, hampir dilakukan setiap hari. Padahal nggak keluar rumah. Keluar. Fitnahnya itu sudah ada di tangan kita. Nah, kalau kita mendapatkan hidayah Allah, nikmat Allah itu jadi berkah. Tapi kalau kita kufur nikmat, maka nikmat itu jadi apa? Jadi azab. Ya. Dan Allah
tidak segan-segan. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kufur nikmat maka azab Allah pasti sangat pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Tanda-tanda cinta. Nah, dalam surah Al-Imran ya, ayat berapa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ayat 31 ya. Jadi kalau engkau benar-benar mencintai Allah, qul, katakan, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosa. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi sunnah-sunnah Nabi itu bukan kita nomor dua kan, bukan kita ngatakan hanya sunnah, bukan kita tidak membutuhkan pahala, tapi kita lakukan apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang diucapkan oleh Nabi, apa yang ditetapkan oleh Nabi, karena Nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak sekali ayat-ayat Allah ya, yang menyatakan bahwasanya apa? Allah itu mencintai hambanya, yang hambanya itu dimana dia sering melalaikan Allah dan Allah menunggu. Tanda-tanda cintanya banyak. Siapa saja yang Allah cintai? Banyak ayat-ayat. Orang-orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang taubat. Sekali lagi, taubat itu berarti dia melakukan kesalahan. Allah saja menerima. Dan kita jangan acuh tak acuh pada orang yang bermaksiat. Kenapa? Kita membuat orang yang bermaksiat itu untuk apa? Untuk kembali kepada Allah. Tunjukkan Islam itu rahmatan lil alam. Tunjukkan akhlak identitas kita sebagai seorang muslimah, sebagai seorang muslim. Jangan kebalik. Na'udzubillahi min dzalik. Sekarang banyak sekali kita lihat fitnah zaman, fitnah dunia ini. Kenapa mereka itu memakai hijab, memakai jilbab, tapi banyak yang mencuri, banyak yang berbohong, banyak yang menipu, benar nggak? Nah itu apakah niat menjelekkan? Terus identitasnya itu kenapa memakai hijab? Hijab itu kan jelas apa? Membedakan orang Islam dengan selain Islam, benar nggak? Kalau orang laki-laki nggak beda. Banyak orang yang non Islam itu nggak pakai peci banyak ya, banyak nggak? Tapi kalau hijab, ada nggak orang yang bukan Islam pakai hijab? Nggak ada. Itu identitas. Na'udzubillah. Dan dia itu akan mendapatkan laknat dari Allah. Yang himar ini menjaga aib baik zahir maupun batin, menjaga diri kita dari segala kemaksiatan. Lah kok itu malah melakukan maksiat, pastinya akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dibuat main-main. Orang laki-laki mencuri dengan memakai cadar, itu dikira nggak ada balasannya. Laknat Allah itu lebih dahsyat ya. Dia bukan hanya bermaksiat, bukan hanya mencuri saja, bukan hanya membuat itu saja, tapi sudah melecehkan agama Islam. Bener nggak? Dikira nggak ada balasannya. Maka kita ini membawa identitas. Oh, itu orang Muslim. Bagaimana tingkahnya? Bagaimana lidahnya? Bagaimana cara dia ngomong? Hormat nggak?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali hadis-hadis yang menasehati man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa hari akhir? Karena yaumul kiamah itu dahsyat sekali. Maka itu apa? Ada dua, beriman kepada Allah dan hari akhir. Falyaqul khairan aw liyasmut. Maka ucapkan yang baik. Kalau nggak bisa diam sudah. Kalau kita nggak bisa ngontrol lidah kita, mau diapain mau diam sudah, selamat. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu bagaimana cara dia menjaga lisannya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka muliakan tetanggamu. Nah, sekarang banyak orang ini yang saling apa ya? Auzubillah min dzalik. Sama tetangga itu nggak baik-baik saja. Nggak suka sama tetangganya, iri sama tetangganya, hasut sama tetangganya. Padahal hadis itu muliakan, bukan berbuat baik tapi dimuliakan. Masya Allah, ya. Jadi itu hadis yang kita tadi apa dalam Al-Quran. Kalau kita beriman kepada Allah, mengaku cinta sama Allah, maka cintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu melaksanakan sunnah. Ya, ada pertanyaan? Silakan sambil lanjut aja. Ada? Oh silakan.